Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Oliviari Derajatun. Saya dari kelas B3. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pengembangan obat baru. Yang perlu kita ketahui di sini, kita menemukan dulu obatnya. Jadi dirancang, yang pertama itu identifikasi dan karakteristik target makromolekul, kemudian sintesis senyawa lead baru, kemudian didesain ini obat berbantu dengan komputer. Kemudian dilihat juga karakterisasi fisika kimia. Yang dilihat itu ada kelarutan, lipofilisitas, absorpsi umum. Kemudian juga di sini pengembangan obatnya itu dilihat dari uji praklinik. Jadi di sini ada farmakokinetik dengan farmakodinamiknya. Kemudian apa sih itu farmakodinamik? Jadi farmakodinamik itu adalah interaksi antara obat-obat yang mempunyai efek farmakologi atau efek samping yang serupa atau yang berlawanan. Kemudian farmakokinetik. Jadi farmakokinetik yaitu interaksi yang terjadi apabila satu obat mengubah absorpsi, distribusi, metabolisme atau ekspresi obat lain. Kemudian di sini kita masuk di uji klinik. Jadi uji klinik itu dia terbagi menjadi 4 fase, ada fase 1, fase 2, dan fase 3, dan fase 4. Nah, kita masuk dulu di fase 1 ya. Jadi fase 1 ini merupakan pengujian suatu obat baru yang pertama kali pada manusia. Kemudian fase 2 itu pada fase ini obat dicobakan untuk pertama kalinya pada sekelompok kecil penderita yang kelak akan diobati dengan calon obat tersebut. Kemudian di sini ada fase 3. Jadi fase 3 itu dilakukan untuk memastikan bahwa suatu obat baru benar-benar berkhasiat. Kemudian masuk di fase 4. Jadi fase 4 itu biasa dikenal dengan post marketing drug surveillance karena merupakan pengamatan terhadap obat yang telah dipasarkan. Kemudian kita masuk di rancangan rasional. Jadi rancangan rasional itu adalah usaha untuk mengembangkan obat yang telah ada, yang sudah diketahui struktur molekul dan aktivitas biologisnya. Kemudian atas dasar penalaran yang sistemik dan rasional dengan mengurangi faktor coba-coba seminimal mungkin. Jadi tujuan dari rancangan obat ini yaitu pada awalnya adalah mendapatkan obat baru, kemudian dengan aktivitas yang lebih baik dengan biaya yang kayak secara ekonomi, kemudian berkembang untuk mendapatkan obat dengan efek samping yang minimal atau aman digunakan dan bekerja lebih efektif, masa kerjanya juga lebih lama dan meningkatkan kenyamanan pemakaian obat. Kemudian kita masuk di rancangan obat rasional ini. Dia pertama itu merancang obat secara rasional dengan berhubungan dengan pengetahuan tentang hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama itu mekanisme kerja dan sisi kerja obat pada tingkat molekul dan tingkat elektronik. Kemudian hubungan kualitatif dan kuantitatif struktur kimia dan aktivitas biologisnya. Kemudian di sini ada reseptor obat dan topografi 3 dimensi. Kemudian di sini ada metode yang digunakan dalam rancangan obat rasional, antara lain yaitu rencana obat dengan bantuan komputer. Kemudian terutama berhubungan dengan parameter kimia, fisika yang terlibat dalam aktivitas obat, misalnya hubungan kuantitatif, struktur aktivitas, dan model kimia kuantum atau perhitungan orbit molekul. Kemudian di sini ada program komputer rancangan obat rasional, ya seperti itu, bisa dibaca sendiri nanti. Kemudian di sini ada pengembangan senyawa penuntun ya. Di sini misalnya senyawa penuntun yang mempunyai aktivitas biologis tertentu dan menarik untuk digunakan sebagai bahan awal penggunaan obat baru dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa lebih poten, spesifik, aman, dan efek sampingnya minimal. Kemudian pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten,
kemudian spesifik, aman, dan efek sampingnya itu minimal, kemudian pengubahan spektrum aktivitas, kemudian tujuan suatu modulasi farmakokinetik yaitu mengatur kesediaan biologis dan fisiologis senyawa bioaktif dengan melakukan modifikasi molekul. Kemudian di sini untuk mencari senyawa penuntun itu ada penampisan acak senyawa produk alam, kemudian senyawa kimia aktif, dan kejadian secara tidak sengaja atau kebetulan, kemudian uji metabolit obat yang mungkin memberikan aktivitas, kemudian di sini ada studi biomolekul dan endokrinologi, kemudian studi pembandingan biokimia. Kemudian di sini ada modifikasi molekulnya, mungkin bisa dilihat sendiri. Jadi tahap identifikasi obat secara konvensional itu jadi ini langkah-langkahnya ya. Jadi di sini ada pembuatan sari senyawa homolog, kemudian mengubah jenis atau kedudukan substituen pada rantai samping, kemudian mengganti bagian yang kurang penting, kemudian penggunaan prinsip isoterik, kemudian memisahkan campuran isomer dan pembentukan senyawa kembar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.